Ketua geng motor Jepangan lawas. Tapi sebenarnya berarti influence lo itu bukan dari film Jepang dong? Bukan. Wah guys, kalian harus satu circle dulu sama Gani Rahman kalau mau benerin motor Jepang kalian. Selamat datang di Ngabar sekarang bersama Bapak Gani Rahman. Halo, sang Mas Dimas. sang apa ya? Ketua ya? Ketua geng motor Jepangan lawas. Spesifik kan lo emang anak-anak Jepangan lawas doang kan? Iya bener. Emang buat lebih ke arah Jepang jadul gitu sih. Iya, makanya nanti kita bakal ngobrolin kenapa dia sampai akhirnya bisa bikin tim Ogre ya. Iya bener. Tapi sebelumnya gue mau nanya dulu. Apa tuh? Kenapa Jepangan kan? Karena dulu gue sebenarnya tuh gue suka nonton kan. Gue emang basicnya dari keluarga itu bukan ada yang pemotor sama sekali. Bokap nggak? Nggak sama sekali. Oke. Jadi waktu itu gue pas masih kecil sering nonton filmnya Andy Lau. Full Throttle, film apa namanya Kakak Sky itu tau gak sih? Wah kebetulan saya belum lahir. Belum lahir. Nah, jadi lebih tua dari gue ya? terus. Nah, habis itu film-film itu sebenarnya film itu film Cina sih. Ya. Cuman motor-motornya itu Jepang. Nah, pas gue ngeliat, kok ini keren banget ya modelnya ya. Maksudnya sport cuman jadul gitu. Nah, motor-motor itu tuh menurut gue desain itu tuh nggak ada di era sekarang sih. Pada ya memang karena kan bentukannya kan khas banget lah ya. Nah, mungkin karena gue sukanya dari kecil. Nah, jadi tuh impian gue suatu saat kayak gue harus punya nih motor sih. Emang lo di ingatan lo pertama kali lo lihat motor Jepangan yang langsung jatuh cinta apa emang? NSR 2,5 udah pasti. Itu gara-gara film? Gara-gara film Andy Lau, Full Throttle itu. Full Throttle? Full Throttle, benar. NSR 2,5 MC berapa? MC atau apa sebutnya? MC28. MC28? Iya, MC28 itu udah pakai kartu? Yang pakai kartu. Cuma di film itu dia nggak pakai kartu. Karena mungkin karena motornya terlalu mahal ya, jadi dipakainya yang MC sebelumnya MC21 gitu yang masih pakai kunci. Tapi bentukannya MC28? Bentukannya MC28. Lo bisa bedain ya? Bisa sih. MC28 sama MC21 bisa bedain lo ya? Bisa. Gampang sih. Kalau lo suka sih pasti lo tahu-tahu aja sih. Ya sih emang dia pengetahuan dia tentang motor Jepang tuh luar biasa, udah kayak ensiklopedia berjalan. Lo itu film Full Throttle? Yes, sebelum Full Throttle. Itu tahun berapa tuh filmnya? Itu tahun sekitar 98. Dan lo lahir kan 95. Cuman maksudnya gue nonton itu tuh kalau nggak salah. Pas umur 3 tahun lo langsung ngerti ini motor keren banget. Itu dulu sering muncul tuh di media-media, di televisi Indonesia atau yang kayak, boleh sebut nggak sih? Indonesia. Ya boleh. Iya, Indosiar kayak gitu-gitulah. Oh, ada efek naga-naga terbang itu? Oh nggak ada dong. Bukan ya? Terus gue pikir sama Indonesia ada gituan ya. Lo nonton di situ tuh? Nonton di situ dulu, karena dulu belum ada streaming ya. Jadi gue setiap ada film itu ada jadwalnya, itu harus bangun. Itu biasanya malam filmnya. Serius lu? Iya. Emang seniatin itu? Iya sih, gue dari dulu gitu sih. Suka sampai lo bangun malam nonton Full Throttle gitu tuh? Iya, sekarang soalnya nggak ada streaming. Kita nonton di mana? Betul. Anak-anak muda zaman sekarang nggak ada yang tahu pengorbanan kita nonton jam sekian harus bangun. Kecuali nonton bola kali kok. Nah iya, paling pengetahuan DVD doang ya. Iya, iya. Dulu apa begitunya. Itu Full Throttle filmnya tentang apa sih sebenarnya? Dia sebenarnya sih ada romance-nya, ada balap-balapannya sih juga ada sih. Jadi lebih ke ngasih tahu kalau dulu tuh zaman-zaman era-era di tahun 90-an itu balap liar tuh banyak berkeliaran di Hong Kong gitu sih. Nah, rata-rata motornya tuh pada pakai itu gitu. NSR 2,5. NSR 2,5 2 tak. Cuman beberapa klip tuh suka ada tuh tiba-tiba ada yang 4 silindernya sendiri. Nyampur lah pokoknya. Oh ya? Tapi sound effect-nya bunyinya tetap 2 tak. Itu makanya gue kadang-kadang lucu juga nih. Wah, detail juga lo nontonnya. Lo umur berapa tuh udah bisa bedain ini sebenarnya CBR 400 sebenarnya yang waktu di filmnya itu gitu. Kapan lo bisa notice kayak gitu? Kalau umur yang gue notice itu sih sebenarnya sih zaman-zaman gue SMA. Karena udah mulai kan tuh udah mulai ada internet, gue mulai bisa gampang lah untuk risetnya, untuk nyari tahu. Nah, itu di era-era SMA lah. Dan Gani ini termasuk angkatan awal motovlogger loh sebenarnya. 2015. Beda tahun kayaknya. 2000 berapa? Gue 2017. Oh, beda 2 tahun. 2 tahun ya. Itu langsung motor klasik? Langsung, motor klasik. Itu video pertama gue ridingnya sama dia. Motor apa ya? Cyber 400 dulu yang kita jalan dari motor. Iya. Nah, itu motor lo langsung klasik Jepang? Langsung klasik Jepang. Bahkan sebelum yang Cyber 400 kita pertama kali ketemu, gue dulu awalnya pakai Suzuki Bandit. Bandit yang? 400. Bandit 400. Emang nggak kepengen Jupiter gitu kayak apa gitu?
Lebih ada tantangannya sih kalau itu. Tantangannya langsung loh, Bandit 400 loh. Itu motor pertama kira-kira? Motor pertama ada lagi Ninja 2,5 sama waktu itu masih zaman make Vespa tuh yang apa? Vespa apa sih lampu depannya oval tuh gue lupa. Lampu depannya oval. Ini ET4 ET4. Oh lu pernah pakai ET4? Dulu masih ada? Udah nggak ada, jauh. Sekarang mahal guys. Dulu jual berapa? Dulu jual 20 keadaan hancur. Gara-gara gue nabrak waktu itu. Oh nabrak. Sekarang ET4 harganya 80. Iya itu parah sih, gue nyesel sih. Oh nyesel? Nyesel banget jualnya. Ya harusnya disimpan tuh ya. Itu dari situ Ninja dan akhirnya Suzuki Bandit SMA tuh. Iya. Enggak, Bandit itu pas era kuliah lah. Gue risetnya itu motor-motor apa itu di saat SMA. Cuman beli motornya pas kuliah. Lo riset berapa lama emang? Mas, ya gimana ya? Lumayan sih. Udah berarti kalau jeda dari SMA 3 tahun, 4 tahunan lah. Tapi sebenarnya berarti influence lo itu bukan dari film Jepang dong? Bukan, karena kalau film Jepang yang nampilin motor jadul itu adanya di kayak Kamen Rider, gitu-gitu sih. Dan lo nggak nonton itu? Kurang sih, gue kurang. Gue cuma ngeliatin, wah ini sih motornya ini nih. Sebelum berubah tuh biasanya. Pas udah motornya berubah, gue udah agak malas biasanya. Oh menarik ya, jadi lo terinfluence motor Jepang dari film-film Cina malah ya? Benar, karena banyak di film. Jadi lo bukan penikmat anime Jepang gitu enggak juga? Suka sih, cuman nggak yang terlalu ini banget lah. Nggak terlalu into banget loh. Tapi tentang culture motor Jepang lo into banget ya? Banget, ya. Sebanget itu? Sebanget itu, sesuka itu. Coba nanti kita akan tes teman-teman. Nanti kita akan ada quiz, 3 quiz. Kita lihat seberapa jago Gani Rahman terhadap motor-motor Jepangan. Bahaya nih. Tenang. Bandit 400. Oke. Motor yang di Indonesia lumayan banyak sebenarnya ya. Lumayan banyak. Bandit sama CB itu banyak. Cuman kalau Bandit tuh monoshock guys, CB dual shock. Dual shock bener. Betul kan? Mesin 400. Monoshock depan maksudnya? Dual shock belakang. Kalau dual shock. belakang Bandit kan monoshock kan? Oh iya benar. CB 400 dual kiri kanan. Benar. Iya. Iya kan? Motor yang banyak berkeliaran, motor yang pada zamannya memang ya 400 cc itu khas Jepang tahun 90-an lah ya. Iya, benar. Kenapa Bandit 400? Dulu gara-gara gue ngeliat di iklan, gue tuh pengen banget motor 4 silinder cuma tua. Apa ya gitu kan. Nah terus kalau gue ngeliat yang sport, gue waktu itu nyamperin ke penjual-penjualnya ini, rata-rata kok motornya nggak pernah enak. Maksudnya, wah gue kayak belum berani deh ke arah sana karena dulu gue belum dapat link tuh kayak misalkan spare part nyari di mana atau apa. Sampai akhirnya gue dapet yang enak banget, yaitu Bandit itu nggak ada masalah sama sekali. Oh ya? Semotor itu. Wow, dan ini Bandit yang bentukannya agak lawas atau yang udah agak kayak facelift gitu sih? Nggak lawas, masih lawas. Masih lawas banget ya? Setahun sama yang Bandit lu di Australia. Cuman Bandit gue 2,5. 2,5 ya kan. By the way, Bandit 2,5 tuh ada loh guys. Kalau kalian yang baru tahu channel ini, dulu gue pernah punya di Australia pakai. Di sini ada tuh kan? Ada. ATPM lagi. Ada dan cuman agak jarang ya, nggak sebanyak itu sih. Iya, dan harganya kadang-kadang udah digoreng. Udah nggak ngotak. Udah sebel. Dari CBR dari Bandit 400, akhirnya lo ganti CBR 400. CBR 400 NC23 benar. Dan CBR 400 ini adalah motor yang kayaknya semua orang mau main Jepangan tua sport mulainya dari CBR 400 biasanya. Sebenarnya agak salah sih untuk start di CBR 400. Kenapa? Kan Honda bukannya kayak Honda Vario selalu nyala kayak. Kan beda. Beda dong. Enggak ya. Jadi CBR 400 tuh apalagi yang tipe NC23 ya itu agak ribet sih Mas. Maksudnya kalau di settingan atau apa. Makanya kalau nggak salah NC23 itu keluarnya cuman setahun atau 2 tahun. Nah, setelah generasi itu NC29 itu yang paling enak mesinnya. M atau N? N. NC. Kalau M tuh 2 tak tuh biasanya. Oh, oke. Honda M enggak dong, CBR 2,5 MC22. MC41 gitu juga banyak ya. Oh iya. Iya, nanti enggak. Itu CBR 400 sebenarnya jangan dibeli atau gimana? Kalau mau beli sih nggak apa-apa asal harus siap dana dulu sama waktu sama siap nyari tempat bengkel yang bagus sih Mas. Nanti kita akan bahas ngobrolin tentang bengkel ya, tapi sebelum itu kan di sini gue yakin pasti banyak yang pengen tahu motor tua tuh servisnya di mana kan. Terus gue dapet pertanyaan itu sering banget. Dari CBR 400 Gani ini udah sempat ganti lagi kan lo habis itu? Habis CBR 400 ganti. Apa tuh? Ganti Ducati 999S. Hah? Ya, 999 yang S ya, sebelum yang R, bukan yang R. 999 ini Villa ya? Yang ada villanya? Benar.
Oh, pakai itu. Oh, sempat. Jauh ya? Jomplang dikit. Kenapa tiba-tiba dari Jepangan ke Itali? Karena gue mau nyoba nih di Itali tuh rasanya kayak apa sih, dan kebetulan motor ada nih dan dekat rumah gue waktu itu kan. Dan kondisinya juga bangke waktu itu jujur. Terus pas dibangun, oke, enak. Perjalanannya nggak begitu lama lah, cuma makan waktu sebulan nih, motor udah mulus. Udah bisa bosan sih, maksudnya karena gue pakai Ducati itu style gue tetap Jepang. Salah. Jadi kayak kayak tuh pas gue pakai style Itali, ini bukan gue banget sih udah. Salah, tidak identity banget lah. Habis dari Ducati ke? Habis Ducati langsung gue dapat dream gue waktu zaman kecil, NSR 2,5. Tapi udah dijual lagi sekarang? Udah dijual karena waktu itu mau nikah. Oh. Itu rasanya waktu itu dapat dream bike NSR 2,5 MC berapa tuh? MC 28. Itu seneng banget sih. Gue nyobain sih, gue bikin vlog kan tentang motor lah ya waktu itu ya. Yang Night Ride. Oh bukan, itu yang MC 21. Oh itu MC 21. MC 21 itu punya temen gue waktu itu. Nah waktu itu gue ada MC 28-nya, versi itunya. Itu perjalanannya gimana ngebangun itu? Susah sih mas, itu ngebangun sekitar 8 bulan. Dan karena itu bangke ya, gue ngabisin dana seharga gue beli motornya. 200? Nggak sampai segitu juga lah. Mungkin 100-an lah. Dan itu 8 bulan motornya nggak dipakai berarti ya? Nggak dipakai. Berarti lo beli motor nggak dipakai, dibangun dulu tuh ya 8 bulan? Iya. Waktu itu makanya tuh gue pakai si NSR 2,5 MC 21 yang lu pakai. Nah makanya waktu itu teman-teman gue pada nyuruh udah pakai ini aja dulu kalau mau riding atau apa, karena dia punya motor lainnya. Makanya gue gitu. Itu ngumpulin parts, ceritanya gimana tuh si NSR 2,5 tuh? Yang susah apa, yang gampang apa? Kalau NSR 2,5 waktu itu gue, parts saya waktu itu gue belum ada link nih mas ke Jepang. Akhirnya gue semua parts nyarinya di eBay, yang dimana itu mahal banget. Amerika soalnya. Ada yang macam-macam sih, ada yang di Australia, ada yang di Amerika, tapi ada beberapa parts yang di Jepang sih. Waktu itu gue beli karbu sama kelistrikan sih. Cuman yang paling mahal itu CDI PJM4-nya mas, yang pakai kartunya. Karena waktu itu gue dapet si orangnya ini ngejual si CDI-nya, jadi dia pakai kunci. Gitu. Oh lo mau balikin ke original? Gue balikin ke original. Nah udah, itu sih parts paling mahal sih. Itu mahal berapa tuh? Waktu itu dapat 28. Gila. Ini ya doang, belum speedonya, belum kabel, baru ini sama kartunya doang. Gila, itu dapat dari Jepang? Paling itu Jepang. Waktu itu menang lelangnya segitu. Gokil, itu waktu nyari, lu bisa bahasa Jepang emang? Ada bahasa Jepang gitu? Gak bisa, kan ada Google Translate. Oh iya benar juga ya. Ya soalnya kan agak sulit, kadang-kadang. Itu yang paling susah dicari itu, partsnya? Partsnya itu sih. So far kalau fairing atau body itu masih gampang sih nyari. Cuman meskipun nggak part number ya, fairingnya. Tapi fairing depan gue waktu itu dapetnya part number semua, fairing belakang doang. Gue waktu itu nggak asli. Stiker? Stiker enggak, udah pasti enggak. Gitu. Udah pasti enggak. Karena gue dapetnya ini banget, hancur banget. Lu motornya gimana sih keadaannya waktu dapet? Ada fotonya nggak? Ada. Kita tayangin di layar, kling, kerjaannya Arif. Itu emang sehancur itu ya? Hancur parah. Itu sampai waktu itu gue jadi lagi main ke sana, kata teman gue, "Gan, nih ada motor, knalpotnya 2 nih. Knalpotnya 2 cuman kecil." Wah, 2 tak dong. Motor apa nih? Dia ngeliat sekilas ada tangkinya Honda. Karena motor itu udah ketimbun-timbun dus. Jadi udah nggak tahu tuh motor apa kan. Oh, ini cerita ngedapetin ya? Iya. Nah, habis udah akhirnya gue samperin. Benar, ternyata ada tulisannya di rangkanya MC28. Wah, udah. Itu cuman kondisinya parah ya. Karbu, box filter semua udah nggak ada. Hah? Karbu udah nggak ada? Karbu dia sampai ngakalin pakai satu-satu kan, harusnya karbu 2 tuh. Sorry, 2 jadi 1 ya? Oh, bukan 4 karbu? Bukan, kalau NSR kan 2 silinder deh. Oh, sorry. Oh iya, sorry. Iya. Kan 2 silinder. Iya. Oh, itu di daerah mana? Dapat di Cilandak. Oh ya? Cilandak waktu itu. Jadi di Cilandak tuh belakang tuh ada semacam bengkel gitu. Waktu itu pas gue kesana kebetulan lah ada suhu motor nih, si Cem juga. Oh. Itu lagi naik motor loh. Dimas Cem, Bapak Dimas tapi yang sudah tua kalau itu ya. Ah iya. Itu cocok tuh umurnya ya. Itu lo kesana atas info temen lo? Info temen gue, benar. Jadi lo datang ketemu motornya? Ketemu motornya ngeliat langsung, wah bener nih NSR 2,5. Cuma tipe gue yang tipe R mas. Jadi yang belum dry clutch, masih wet clutch. Oh ada yang dry clutch ya? Ada, dry clutch tuh di MC28 yang tengah sama yang SP-nya. Kalau yang paling bawah itu yang R tipenya. Gitu. Nah itu body nggak ada? Body ada. Ada rangka. Body belakang dia udah kayak
lampu buta gitu sih. Jadi lampunya udah ada di custom gitu loh. Pemilik sebelumnya nggak ketahuan siapa? Nggak ketahuan siapa sih, nggak tahu. Udah berapa lama tuh mati? Katanya sih dulu dia nyuruh gue coba aja mas lihat iklannya di Kaskus gitu kan. Itu Kaskus sekitaran era-era 2013 kali. Wow. Berarti kira-kira udah baru 5 tahun 6 tahun bobrok di situ aja. Iya, itu gue waktu itu dapetin motor 2019 ya berarti. Bener. Wah gila, diem aja gitu motornya. Diem aja motornya. Gitu. Tapi harga oke dong. Harga ya dibilang oke, untuk bangke sih sakit hati juga mas sebenarnya. Nah sekarang kan lo udah ngerasain tuh bangun 8 bulan. Kalau lo disuruh pilih, mending beli bangke lagi bangun dari situ atau beli jadi aja deh? Tetap gue, jadi gini mas, lucunya gue tuh kadang suka saat ngebangun motornya. Nah pas udah ada motor ya udah, pas motor udah jadi, kadang tuh gue udah bingung mau ngapain lagi. Tapi seru nyari partsnya, hunting partsnya itu paling gue suka banget. Nah nyerus hunting parts sih kalau misalnya pada mau main Jepangan nih gitu. Lo ada saran nggak kemana? Paling bener sih sebenarnya kalau partsnya murah ya itu Jepang. Tapi kalau di Jakarta sendiri ada tuh sebenarnya di daerah Cinere itu ada kayak semacam junkyardnya gitu deh, junkyard motor. Jadi motor-motor tua, rata-rata fairing sih ya. Itu rata-rata makanya nanti kita bisa copot-copotin tuh parts-partsnya. Wow, kita kayak harus ke sana deh. Bisa disamperin tuh? Bisa banget. Lo udah pernah bikin video di sana? Pernah. Waktu itu pernah. Wow. Waktu itu pas lagi belanja buat si GSX 400 gue. Kalian kalau mau alamatnya ada di sini informasinya, atau enggak bisa cek ke videonya. Lo udah ada videonya kan? Ada videonya dulu waktu belanja parts. Jadi paling murah bisa kalau bisa dikapakan, kalau nggak ada dari Jepang mau nggak mau ya. Dari Jepang itu udah paling bener sih. Kalau eBay itu udah bener-bener buntunya lah. Kalau Australia? Kenapa? Australia nggak ada. Australia menurut gue jarang sih, cuman. Ya. Gitu. Itu kalau ngomongin parts kan dari Janggar atau dari website Jepang lelang. Yes, benar. Kalau ngomongin bengkel, Oke. kemana nih? Kalau bengkel, nah gue dulu ada tuh beberapa tuh bengkel-bengkel yang cukup namanya ada lah mas. Dulu di daerah Jakarta Utara lah, gue keliling sampai ke Depok semua, nggak ada yang bisa benerin motor gue. Yang mana nih? Semua bengkel gue udah ke 5 bengkel. Nggak, yang motor lo mana yang nggak bisa dibenerin? Oh, Saber 400. Oke. Karena dulu pertama-tama tuh mainin motor yang gak enak itu. Udah keliling-keliling, gak pernah ada yang bener. Semuanya masing-masing minta turun mesin. Cuman hasilnya gak ada yang bener. Sampai akhirnya gue dapet bengkel deket rumah gue dan di kampung mas. Maksudnya bener-bener orang yang ngerjainnya itu di rumahan. Gitu-gitu. Itu malah jago banget biasanya. Oh ya? Gitu. Apakah lo akan rekomendasi orang-orang ke bengkel ini atau gimana? Orangnya sih nggak ngebolehin sih. Orangnya nggak ngebolehin, karena jadi ini private mekanik. Benar. Jadi emang rata-rata dia bilangnya tuh kalau mau benerin orangnya suruh ngubungin lewat lo aja kan atau gimana. Jadi gue ngedirect ke situ. Karena dia tuh nggak mau berhubungan langsung sama orang lain gitulah pokoknya. Wah guys, kalian harus satu circle dulu sama Gani Rahman kalau mau benerin motor Jepang kalian. Makanya motor di kita rata-rata sehat ya mas. Oh iya, dia punya tim Ogre yang dari komunitas udah jadi bisnis. Sekarang sih belum mencakup ke sana kali ya. Tapi komunitas udah jalan-jalan gratis ke Bali loh. Gokil loh, kemarin gue ngelihat jalan-jalan ke Bali. Iya. Berapa motor tuh? Itu kita ada 14 motor, 2 motor gugur tapi. Hah? Pas di sana jadi motornya nggak bisa nyala, cuma nyala bentar habis itu udah balik. Sisanya tahun semua aman, untungnya aman. Itu motor tahun 80-an 90-an ya? 80-90-an. Jadi emang tim Ogre apa gue? Ogre. Tim Ogre ini batasannya apa? Batasan apa tuh? Maksud gue, ya apakah RGR 150 boleh bareng atau gimana sih sebenarnya gitu? Sebenarnya gue sih sekarang bisa serapi ini gara-gara gue bener-bener maunya semuanya tuh waktu itu tuh moge semua. Moge dan di era-era 80-90-an mau fairing atau naked itu bisa sih gitu sih. Oh gitu, ya dan emang. Tapi bukan bermaksud diskriminasi apa gimana ya? Iya. Lebih ke, gue tuh pengen semuanya ini seragam nih kita nih gitu. Jadi di era-era yang di film-film Hong Kong pada zaman itu, gitu sih. Oke, dan emang menurut gue spesifik atau niche biar apa ya, sharing ilmunya juga enak kan? Bener banget. Jadi udah berapa anggotanya sekarang tim Ogre? Sekarang anggotanya kita ada 19. Dan 14 kemarin ikut touring? 14 semuanya touring. Yang 19 sisanya lagi pada berhalangan lah waktu itu. Wow, gokil. Emang solid banget ya?
Jadi ini kalau mau daftar harus motor Jepangan 80-90-an. Iya, bener sih. Gokil. Dan iya sih maksudnya biasanya tuh kita agak filter juga nih Mas. Ini orang emang suka motor Jepang atau niatnya mau cuma dagang? Gitu sih. Gitu. Terkadang ada. Bener. Sekarang ada di grup yang kayak begitu, ya gimana lagi. Next trip jadi Ogre di sponsorin Slings nih. Wow. Oh enggak ya? Boleh, jangan lupa pakai Chilings ya guys. Aduh, mantep nih. Emang nextnya kalian mau kemana lagi? Ini tim Ogre. Kita mau coba, kemarin sih kita masih pikir-pikiran lah kalau Indonesia kayaknya mau ke Lombok atau enggak kita mau sesekali lah mungkin touring di Malaysia. Cuma udah pasti nyewa motor di sana dan tua juga sih harusnya. Harus tua loh, susah ya. Ini kalau kalian apa namanya motor-motornya itu kemarin waktu touring, ya, gue jujur gue kaget sih ngeliat mereka touring. Itu aman-aman aja, apa gimana? Aman sih mas, aman banget. Dan for the record ini bukan touring sih mas, touring. Apa tuh? Naik tow. Gue touring, tow dulu baru ditouringin di sana. Ditouringin bener. Gue suka namanya touring. Itu gue banget. Gue selalu dikata-katain sama netizen, touring apaan? Sorry, gue bukan touring, touring. Touring, ya. bener. Itu gak ada kendala motor-motor? Selain 2 tadi itu? Gak ada sama sekali. Sama sekali gak ada. Yang paling seru kemarin kemana? Kita kemarin mendadak, tadi itu kita tuh gak mau ke Kintamani. Karena kan mikir, wah ini kejauhan deh atau gimana. Soalnya perjalanan aja tuh makan waktu 4 jam sampai 5 jam kan. Ini motor kita kuat gak ya? Udah gas aja deh. Kuat ternyata. Ya udah, pulang pergi kuat. Ke Kintamani kan tuh naik elevasi kan, dan motor-motor karbu semua loh. Iya benar. Pasti sempat berubah tuh rasanya tuh. Karena kan udaranya makin tipis. Gak ada sama sekali. Enak semua motor. Cuma ya temperatur enak lah tuh juga. Kan dingin soalnya jadi dingin. Enak banget. Gila. Nyesel ini kemarin. Gokil. Apa aja sih kemarin yang ikut motornya? Motornya? Ada CBR 400, ada 3. Terus ada GSX 400 yang gugur itu. Terus ada FZR gua, ada FZR 600, CBR 929, CBX 400, GSX 7,5. Banyak ya? Iya, gitu sih. Banyak ya, dan ini tidak bayar sama sekali loh orang-orang ini. Disponsorin ya. Dan menurut gue di sini pasti juga banyak yang penasaran gimana sih caranya kalau misalkan gue punya komunitas motor gitu ya. Pengen touring ya seenggaknya dibayarin lah costnya gitu. Nggak usah cari duit, nggak usah dibayarin lah touringnya gitu. Emang bisa ya gitu? Sebenarnya bisa aja sih mas. Mungkin kalau gue pribadi gue ngelihat sendiri kayak wah ini kayaknya nih komunitas gue lumayan unik nih. Maksudnya mungkin belum ada, bukan disebut kompetitor ya, apa sih sebutannya tuh? Ya pokoknya yang mirip lah gitu. Mirip-mirip. Untungnya belum ada dan apa sponsor-sponsor ini pada ngelihat maksudnya wah pada oke banget. Wah ini ngelihat nih motor-motor kayak gini jarang nih. Riding ke sana akhirnya dikasih lah tuh kemarin jaket. Semua jadi biar seragaman, kaos juga. Gitu sih. Tiket pesawat, towing semua nggak bayar loh orang ini. Jadi kalau misalkan dia nanya, "Bang, gimana caranya?" Apa yang akan lo kasih tahu ke mereka? Gimana caranya biar komunitas gue bisa kayak lu, Bang, gitu. Touring gratis. Touring dibayarin lah. Aduh, gimana ya? Ya paling mepet ke brand. Aduh, gue juga gak ngerti sih. Gue karena waktu itu kebetulan emang lagi ngejalin kerjasama sama brand-brand itu. Kebetulan kan. Nah, terus sudah pas lagi situ gue tawarin. Dan mereka langsung approve. Gara-gara mungkin jarangnya nih motor-motor ini nih ada di sini. Motor-motor ini unik lah ya. Komunitasnya benar. Komunitas unik. Gue sih kaget. Gila motor-motor tua itu ya dibawa ke Bali, keliling Bali. Itu gokil loh. Luar biasa, keren banget tim Ogre. Nah ini sebelum penutupan, kita mau ada kuis dulu. Hadiahnya kecup manis dari Arif Tar. Aduh. Oke, ini apa aja nih? Aduh. Cuman ada 3 kok guys. Kita akan ngetes seberapa jago ya pengetahuan dari motor vintage tuh bentuknya nggak jauh beda. Selain kalau siluet gini nih. Gani Rahman. Oke, mudah-mudahan lah ya. Satu motor lu bisa dapat. Ini gambar pertama dulu ya. Untuk motor pertama. Hadiah utamanya hadiahnya Chilings. Nanti tolong disiapin ya helmetnya ya. Oke. Motor pertama. Mampus. Kalau gue ngeliat sih. Oke. Udah, biar agak lebih gampang. Oke. CBR 400 NC29. Betul, CBR 400. Jadi kalau sampai salah sih dia malu-maluin sih. Aduh, untung satu bener. Untung satu bener.
Oke, berikutnya kita mulai dari... Kalau berhasil semua dapat? Nggak gitu. Ini bajakan doang. Oh, bajakan. Tolong, jangan ya. Oke. Ini kita dari belakangnya dulu. Set. Oke. Mono arm. Kok tahu sih mono arm? Emang kelihatan ya? Emang kelihatan ya? Kayak soalnya gitu bentuknya sama knalpotnya di kiri. Emang kelihatan knalpotnya di kiri? Emang kelihatan knalpotnya di kiri anjir? Cuma beda cc-nya nih, gue nggak tahu nih makanya. Ini Ya. dari di zoom out lagi. Ada. Oh, zoom out, oke. Aduh. Via VR 400 bukan? Benar? Ya 400. Gokil. Emang jago beneran ya dia Jepang-Jepangan. Yaudah, ini kalau gitu terakhir. Terakhir, oke. Tapi sayangnya ini bukan fairing. Tapi motor Jepang. Tapi motor Jepang. Motor, setidaknya motor brand Jepang lah. Di tahun segituan kan ya? Naked ya. Waduh, paling mampus nih gue kayak gini. Oke. Buntutnya rata, juga rata. Mas. Apa lagi mono arm lagi? Enggak. Enggak. Wah, anjir satu silinder gue nggak tahu nih. Kok tahu sih satu silinder? Kelihatan dari mana sih? Enggak, bisa bentuknya gini doang kan? Ya juga sih. Aduh, apaan ini ya? Tebak, 3 kali tebakan. Nge-brand aja nggak boleh ya? Harus sebut. Harus sebut dong. Oh, aduh. Apa yo? Aduh, ini nggak bisa ada clue-nya nih, cc kecil apa gedenya? CC kecil. CC kecil. Cc kecil. Hmm. Oh my god. Apa ya? Nyerah? RD bukan? Salah. Bukan. Apa yo? GT 380. Salah. Aduh, ini velg gini tuh apa sih? Honda ya? Apa? Kesempatan terakhir? Kesempatan Kalau enggak terakhir. nggak jadi dikasih celings nih. Apa ya? Kawasaki. Kalau nggak gue nyerah udah gue nggak tahu. Kawasaki KH100. Kawasaki bener ya? Hah? KH250. KH250, waduh gue nggak tahu. Gue nggak lihat di motor soalnya. Dia taunya kalau sportsback itu sportsback bener loh. Tahu lagi mono arm. Kok kaget anjir tiba-tiba dia tahu mono arm. Gokil bisa-bisanya dia tahu mono arm loh. Ya nggak jadi dapet Vespa nih. Sayang sekali, maaf ya jadi terus. Mana cilingsnya? Ada, tenang, nanti tak. Cilingsnya men. Asik, dapet celings. Gokil. Jadi kalau kalian ya emang kepengen tahu tentang motor-motor Jepang, boleh berguru sama Bapak Gani. Boleh dong. Karena jujur, kalau misalkan kalian nggak kenal siapa-siapa terus pengen main motor Jepang, itu agak sulit di sini sih. Karena motornya nggak banyak. Iya benar, populasi dikit. Jadi kan harus masuk ke komunitasnya dulu. Sengaja, terima kasih. Setidaknya kalian harus ngobrol sama Gani buat tahu bengkelnya kemana, partsnya apa, Benar. penyakit-penyakit umumnya apa. Itu dia benar. Kalau misalkan ada yang nanya, Bang, gue pengen mulai main motor Jepangan, klasik, mulai dari apa? Kalau sport gue saranin GSX 400. Karena partsnya melimpah di sini. Banget. Kalau naked, gue saranin CB 400. Karena sejelek-jeleknya CB 400, motor itu enak banget. Gitu ya? Iya, dan rawan buat yang rusak. Dan gue juga dari dulu kepengen, belum pernah kesampaian punya CB 400. Nah, itu deh. Ayo dong, beli dong. Silahkan untuk hadiahnya. Waduh, ini celings, thank you, ada celings. helmet trail, ada microfiber buat visor, buat parfum helm. Asik lengkap ya. Tolong nanti biar dipakai ya, biar helmnya tetap bersih. Oh, pasti dong. Siap. Bapak Gani, terima kasih banyak. Terima kasih juga Mas Sudah Bima. mampir, jangan lupa subscribe ke channelnya Gani. Jangan lupa follow Instagramnya. Saya Jalan. See you next video guys. Bye-bye.